Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filan Humaydi. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya guna memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah metode penelitian dari Pak Dr. Suwito, SE, MSI, AK, CSRS, CSRA. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke materinya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa subpoin pada PPT saya. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, dan yang ketiga ada metodologi penelitian. Untuk pendahuluan terdiri dari 4. Yang pertama, latar belakang penelitian. Di era digital yang semakin maju ini, strategi pengelolaan keuangan pribadi menjadi semakin kompleks dan penting. Teknologi telah membuka pintu untuk berbagai alat dan platform yang dapat membantu individu atau kita bisa mengelola uang kita dengan lebih efisien. Yang kedua, motivasi penelitian. Motivasi penelitian tentang pengelolaan keuangan pribadi di era digital adalah didorongnya pemahaman akan peran yang semakin dominan dari teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah untuk menyelidiki secara komprehensif dampak teknologi terhadap perilaku pengelolaan keuangan pribadi di era digital saat ini. Dan yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki secara komprehensif peran dan dampak teknologi digital dalam pengelolaan keuangan pribadi dengan fokus pada aplikasi perbankan digital, platform manajemen keuangan, dan inovasi pembayaran digital. Terlanjut ke subpoin yang kedua, yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini yang pertama, pengantar tentang pentingnya pengelolaan keuangan pribadi di era digital adalah sebagai aspek krusial dalam kehidupan sehari-hari setiap individu. Dan di era digital saat ini, pentingnya pengelolaan keuangan pribadi menjadi semakin menonjol. Yang kedua ada pernyataan tujuan dan ruang lingkup. Tujuan ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama pernyataan tujuan, bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis perkembangan terbaru dalam pengelolaan keuangan pribadi di era digital. Tujuannya untuk memahami dampak teknologi digital, aplikasi, atau platform terhadap perilaku pengelolaan keuangan individu. Yang kedua, ruang lingkup. Ruang lingkup ini akan fokus pada literatur terkait pengelolaan keuangan pribadi di era digital pada saat ini. Selanjutnya ada evolusi teknologi keuangan digital. Yang pertama, sejarahnya. Perkembangan aplikasi perbankan digital dimulai pada awal 1990-an dengan munculnya layanan perbankan online pertama yang memungkinkan nasabah untuk mengakses rekening mereka melalui internet. Yang kedua, peran platform menjadi peran penting dalam transformasi digital dengan menyediakan alat untuk agregasi informasi keuangan, analisis perencanaan keuangan, otomatisasi, dan integrasi layanan finansial lainnya. Yang berikutnya, inovasi pembayaran digital dan pengaruhnya. Ini telah mengubah perilaku pengelolaan keuangan dengan memungkinkan transaksi lebih cepat dan mudah untuk menyediakan pemantauan pengeluaran real time dan diskon. Selanjutnya, ada dampak teknologi digital pada perilaku pengelolaan keuangan pribadi
dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama perubahan pola pengeluaran dan pembayaran dengan adopsi teknologi digital. Yang kedua, penggunaan aplikasi perbankan digital dalam merencanakan anggaran dan menabung. Yang ketiga, ada pengaruh platform manajemen keuangan pribadi terhadap pengelolaan utang dan investasi. Kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada literasi keuangan dan tingkat pendidikan sebagai faktor determinan. Yang kedua, sikap terhadap teknologi dan preferensi terhadap privasi dan keamanan. Yang ketiga, ada perbedaan demografis dalam adopsi dan penggunaan teknologi keuangan digital. Yang terakhir adalah tantangan dan peluang. Yang pertama, tantangan terkait dengan privasi dan keamanan data. Yang kedua, kesempatan untuk meningkatkan literasi keuangan melalui teknologi digital. Dan ketiga, potensi. Sekarang kita lanjut ke submateri yang ketiga. Ada pengenalan metode etnografi atau yang saya pakai meneliti. Metode etnografi merupakan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk memahami budaya online dan perilaku sosial dalam konteks komunitas virtual. Selanjutnya ada justifikasi penggunaan etnografi dalam penelitian ini. Yang pertama, fokus pada interaksi online. Yang kedua, keterlibatan dalam komunitas digital. Yang ketiga, memahami budaya dan norma online. Yang keempat, pemahaman yang mendalam tentang pengalaman penggunaan. Dan terakhir, ada relevansi dalam konteks penelitian. Kita lanjut ke desain penelitian. Yang pertama, ada identifikasi data. Yang pertama, pemilihan platform dan komunitas online. Yang kedua, identifikasi data yang relevan. Yang ketiga, ada observasi aktivitas online. Dan yang keempat, analisis data. Kita lanjut yang berikutnya, ada pengumpulan data. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, observasi online. Ini untuk memahami perilaku pengguna dalam pengelolaan keuangan pribadi di era digital. Yang kedua, ada pengumpulan data sekunder. Ini seperti posting, komentar, dan materi lainnya yang tersedia secara publik dalam platform keuangan digital dan komunitas online. Selanjutnya, ada pengolahan dan analisis data. Ini ada 3. Yang pertama, kategorisasi dan klasifikasi data. Ini untuk melakukan kategorisasi dan klasifikasi data agar data yang terkumpul relevan. Yang kedua, identifikasi pola dan tema. Ini untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data yang telah terkumpul. Yang ketiga, ada interpretasi data. Langkah selanjutnya ialah melakukan interpretasi data untuk memahami makna di balik informasi yang terkumpul. Yang terakhir, validitas dan reliabilitas. Ini merupakan aspek paling penting dalam penelitian untuk memastikan keakuratan dan keandalan temuan yang diperoleh. Dalam konteks ini, validitas mengacu pada sejauh mana data yang dikumpulkan bisa konsisten dan dapat diandalkan. Itulah pemaparan presentasi proposal saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurang jelas apa yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.